Nomor 6. Munculnya binatang melata atau dabah. Dabah adalah salah satu tanda akan terjadinya kiamat besar berupa hewan melata. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti tentang rupa hewan ini. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi. Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat? Ibnu Zubair menyebutkan sejumlah ciri-ciri dabah. Antara lain, kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Nomor 7. Adanya kabut dukhan dan angin berhembus. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya kabut asap yang tebal. Dalam bahasa Arab, asap tersebut dinamakan dukon. Disebutkan dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Kemunculan asap tersebut juga telah dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu telah memperingatkan kamu dengan 3 hal. Pertama, asap yang akan mengakibatkan kepada orang mukmin seperti demam dan kepada orang kafir sehingga ia melepuh pecah dan keluar asap dari setiap telinganya. Yang kedua adalah binatang. Yang ketiga adalah Dajjal." Disebutkan dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Suatu hari, aku menemui Ibnu Abbas di waktu pagi. Dia berkata, 'Aku tidak tidur tadi malam hingga subuh.' Aku bertanya, 'Mengapa?' 'Bintang berekor telah terbit. Aku khawatir dukon telah muncul. Ini yang membuatku tidak bisa tidur hingga subuh.'" Hadis riwayat Hakim. Nomor 8. Munculnya api. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah keluarnya api yang sangat besar. Ia adalah tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat, dan sebagai tanda pertama yang mengisyaratkan tegaknya kiamat. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa api tersebut akan keluar dari Yaman, yaitu dari jurang. Dijelaskan dalam hadis Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tanda-tanda besar kiamat. Di dalamnya ada sabda beliau Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan keluar api dari Hadramaut atau Laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia." Nomor 9. Terjadinya banyak gempa. Gempa bumi termasuk bencana yang disebabkan dari alam yang menghasilkan guncangan atau getaran pada permukaan bumi akibat pergerakan lempeng bumi di bawah yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mencegah gempa bumi selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi tidak hanya sekadar fenomena alam. Gempa bumi merupakan bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai cobaan atau teguran agar umat manusia dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala macam maksiat.
Dalam surat Al-Waqiah ayat 4 menjelaskan bahwa di hari kiamat akan muncul gempa bumi yang sangat dahsyat dengan guncangan-guncangan yang hebat di segenap pelosok bumi. Menghancurkan benteng-benteng dan gunung-gunung. Merobohkan bangunan-bangunan. Serta apa saja yang terdapat di muka bumi. Allah berfirman, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, Quran Surah Al-Waqiah ayat 4. Dan dalam hadis pun menyebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Nabi berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj, yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, nomor 10. Hancurnya Ka'bah adalah bangunan suci yang terletak di kota Mekah dan berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Bangunan yang juga menjadi kiblat arah sholat ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Namun Ka'bah juga disebutkan dalam beberapa hadis akan hancur di akhir zaman nanti dan merupakan tanda-tanda kiamat itu datang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis yang diceritakan Abdillah bin Amru, Suwaikatain merusak Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah dihancurkan oleh Suwaikatain dari Habasyah, perhiasannya dirampas dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Ahmad. Demikian penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan sejumlah hadis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambahkan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kita lebih mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share untuk dapat membagikan hal-hal yang membuat kita menjadikan orang-orang yang soleh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.